Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ikomang Wikrama SPD, merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Saat ini saya sedang bertugas di SMP Negeri 1 Atap Bunga Mekar. Mau melihat bagaimana proses saya mengajar di dalam kelas? Silahkan cek video berikut ini. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Jadi seperti biasa, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran kita di pertemuan keempat ini pada Simpatul, sebelum itu Bapak harap kita sama berdoa dulu bersama-sama dan memperoleh hasil yang terbaik. Untuk itu pada 14 Bapak minta tolong pimpin panjang berdoa. Pada Sandi. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Sikap Pamusikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan untuk kembali. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Betul, masih semuanya masih dalam keadaan sehat. Jadi sebelum Bapak lanjutkan ke materi, seperti biasa Bapak akan absen dulu sebagai bentuk disiplin anak-anak semua ya. Hari ini apakah ada yang bisa hadir? Semuanya hadir. Semuanya bisa hadir, jadi semua lengkap. Bagus sekali ya. Pertahankan kehadiran anak-anak seperti ini karena kehadiran itu sangat mempengaruhi nanti materi yang akan diperoleh, bisa lengkap atau tidak ya. Jadi minggu lalu anak-anak semuanya sudah Bapak ajak untuk membuat desain atau sketsa si patung ya. Semuanya desainnya sudah menarik Bapak lihat. Kemudian dipresentasikan ke depan, sudah diberi masukan oleh temannya. Sekarang tinggal kalian merealisasikan sketsa itu menjadi sebuah patung. Lalu masih dalam kertas, masih dia berupa gambar, berupa patung kan gitu ya. Nah hari ini Bapak akan ajak anak-anak semua untuk merealisasikan desain itu menjadi sebuah patung. Kemudian adapun beberapa hal yang akan Bapak sampaikan di materi ini, di pertemuan kita kali ini ya anak-anak, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari itu ada dua. Yang pertama, hari ini untuk melanjutkan materi dari minggu lalu, kita akan praktek membuat patung. Dan kita akan praktek membuat seni patung. Kemudian yang kedua, anak-anak akan Bapak ajak untuk mengkritisi dari patung teman kalian masing-masing. Nanti di akhir kalian tukarkan karya, kemudian kalian kritisi karya dari teman kalian. Ya, namun sebelum itu Bapak mau cek semangat kalian dulu, apakah masih semangat atau tidak ya. Semuanya semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tak semangat. Bagus kalian masih fresh, masih semangat walaupun kita di jam pelajaran terakhir. Oke, untuk itu anak-anak, hari ini Bapak akan langsung saja ke materi inti. Di sini Bapak ada slide PowerPoint. Bisa terlihat? Bisa. Saya. Jadi sebelum anak-anak membuat patung, Bapak akan ajarkan dulu apa itu
ini sedikit saja karena nanti di akhir setelah kalian selesai membuat patung, kalian akan Bapak ajak untuk mengkritik karya patung dari teman kalian masing-masing. Ya, jadi mohon diperhatikan. Bapak singkat saja di sini karena kita perlu waktu yang lebih banyak nanti pada saat praktek pembuatan patung. Nah, di sini ada kritisi seni. Mungkin ada yang tahu apa itu kritik seni? Ini apa? Intan? Menilai seni orang lain. Ada yang punya kata lain tentang kritik. Pernah mendengar kata kritik nggak? Pernah. Pada saat apa kalian mendengar kata kritik? Ada kesalahan di suatu Ada kesalahan di suatu kejadian, ya, atau suatu hal. Nanti ada yang mengkritik. Jadi kalian mungkin sudah familiar tentang apa itu kritik. Ya. Nah, di sini Bapak akan ajak kalian untuk sama-sama belajar tentang kritisi seni. Sedikit saja kita sentuh nih, ya. Nanti lebih banyaknya kita praktek pembuatan patung. Coba diperhatikan pengertian kritik seni. Kritik seni adalah kegiatan menanggapi karya seni untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Salah satu keterangan kelebihan dan kekurangan ini untuk menilai kualitas dari sebuah karya. Kritik seni itu berkaitan dengan menanggapi karya. Jadi kalian menilai karya teman kalian sendiri. Di sana kalian akan melihat kekurangan dan kelebihan apa saja yang terdapat pada karya yang teman kalian buat. Kemudian Bapak lanjutkan sasarannya. Sasaran kritik seni adalah karya seni itu sendiri. Jadi bukan senimannya yang dikritik. Nanti maksud apa? Kan ada seniman, ada karyanya. Yang dikritik yang mana? Karyanya yang dikritik. Misalnya Ulan nanti membuat patung, selesai patungnya, deskripsi patung sudah selesai. Nanti misalnya Devi yang mengkritisi atau mengkritik, yang dikritik adalah karya itu sendiri berupa patungnya Ulan, kan Ulannya ya. Mengapa kita perlu ada kritisi seni? Apa pentingnya? Biar kan itu mengapa kita harus mengkritisi karya seni seseorang, karya seniman. Jadi karena ada sesuatu di hadapan kita yang harus dipertanggungjawabkan sebagai hasil dari kegiatan manusia. Misalnya Ulan, karya patungnya dikritisi. Itu kan Ulan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dia terhadap karya yang dia buat. Ya, begitupun anak-anak semuanya nanti. Jadi itu sedikit pengenalan Bapak tentang kritisi seni. Oke anak-anak, itu sedikit pengantar sebagai pengantar anak-anak sebelum kalian akan praktik membuat seni patung. Dan kita lanjutkan dulu Bapak berikan anak-anak LKPD. Ini LKPD Bapak perhatikan sebelum anak-anak membuat karya. Jadi isi dulu, di sini ada 3 pertanyaan di LKPD-nya. Apa judul karya patung yang akan dibuat? Kemudian yang kedua, hal apa yang melatar belakangi bentuk patung yang akan dibuat? Dan yang nomor 3, jelaskan deskripsi dari patung yang akan anak-anak buat. Ya, jadi ini seperti membuat deskripsi karya secara singkat sebelum anak-anak nanti membuat patung. Ya. Setelah LKPD ini selesai, ya, setelah LKPD-nya selesai, nanti kita akan langsung praktek membuat patung. Jadi anak-anak semuanya nanti setelah selesai patungnya baru kita akan melakukan kritisi karya, ya, melakukan kritisi karya seni. Jadi anak-anak tukar karya kalian, satu sesuai yang lain tukar, saling mengkritisi. Ingat, kritisi seni itu mengkritik karya seninya, bukan orangnya, ya. Apalagi sampai mengkritik fisik semuanya tidak boleh ya. Sekarang semuanya keluarkan alat dan bahan untuk berkarya seni patung.
membuat karya seni patung ini, Bapak kasih anak-anak waktu 30 menit ya, untuk membuat. Silakan bisa langsung dimulai sesuaikan dengan sketsa yang Anda buat.
untuk membacakan dari kritisi seni yang sudah kalian buat tentang patung teman kalian. Ada yang mau? Ada yang mau? Nah ini Intan pertama, silakan Intan. Boleh di depan Intan. Bapak jadi asisten Intan sekarang. Bapak pegang patungnya. Ini patung dari Cinta. Yang buatnya adalah Cinta ya. Dan Intan silakan dibacakan kritik seninya. Yang pertama. Ini kritik seni dari Intan, karya Intan. Yang kritiknya adalah yang membuat karya ini adalah Cinta. Yang kritiknya adalah Intan. Yang pertama bunga lebih besar daripada potnya. Yang pertama bunga lebih besar daripada potnya. Sehingga kemungkinan dia akan jatuh ya. Yang kedua, tangkainya kurang rapi, pecah-pecah. Tangkai bunganya kurang rapi, bisa dilihat ya, sehingga tangkainya ketutupan daun. Itu maksudnya. Dan ada lagi? Daunnya lebih besar daripada tangkai. Daunnya lebih besar daripada tangkai, itu juga bisa menutupi tangkainya sehingga kelihatannya tangkainya belum sempurna. Padahal tangkainya kalau dari belakang tangkainya sudah ada. Ya. Tapi kalau dari depan tangkainya memang ketutupan dari daun itu sendiri ya. Dan kemudiannya ada. Nggak ada, kekurangannya lagi satu, penempatan ban. Penempatan ban di bawah pot yang tidak cocok. Penempatan ban ini ban dalam. Penempatan ini ya, mungkin ini waktunya agar patungnya tidak jatuh ya. Mungkin nanti Cinta kalau bisa potnya lebih besar lagi sehingga tidak perlu isi minyak. Potnya diperbesar kan bisa dijadikan pajangan di kamar, taruh di mejanya, meja belajar, misalnya ya. Jadi tidak perlu isi apa ini ban dalam. Ini ya. Iya. Cukup potnya ada lebih besar lagi ya. Dan kelihatan dari Cinta ini bunganya Bapak lihat sudah bagus, sudah menarik ya. Bunganya warna pink ini, kemudian dari potnya warna kuning, dari pengaturan warnanya sudah bagus sekali. Bapak lihat warnanya beragam, ada warna hijau daunnya, bunganya warna pink, potnya warna kuning ya. Dari warnanya menarik. Cuma dari bentuknya memang benar kata Indah tadi, tangkainya ya, tangkainya kurang lebih berpanjang lagi. Kemudian daunnya ini terlalu besar hingga menutupi tangkai ya. Oke, terima kasih Intan. Silakan beri tepuk tangan buat Intan. Ya. Siapa lagi? Yang mau? Nah, silakan nomor 2. Silakan. Sekarang bapaknya pegang. Bapak jadi asistennya Renang sekarang ya. Bapak pegangnya bagaimana nih? Nah, ya. Ini karya Minion dari Minion. Judulnya apa ini Minionnya? Judulnya Minion ya. Minion. Renang. Minion kata apa? Yang lain kan? Bentuknya kurang sempurna, kakinya kecil. Bentuk keseluruhan dari patung Minion ini rata-rata kurang sempurna karena kakinya kecil sekali. Ya, di sini mulutnya belum ada. Jadi anggota tubuh dari patung ini masih belum lengkap. Jadi bila ini bisa dilengkapkan ya. Tubuh ini kan masih lembek nih. Ya, masih bisa ditempel lagi. Ada lagi? Apa katakan kelebihannya sekarang? Kelebihannya warnanya sudah menyerupai aslinya, hanya saja kurang rapi. Warnanya sudah menyerupai asli. Jadi Minion itu warna kuning, bajunya sudah warna biru, ya. Dan di sini yang lagi ada rambut kecil-kecil, ya. Itu dibuat. Dan terima kasih untuk Ratna, silakan kembali ya. Oh belum ya. Kelebihannya ada lagi katanya. Peletakan kayak peletakan rambut, mata, tangan, kaki dan bajunya itu sudah pas. Tapi hanya saja mungkin tidak ada. Hanya mulutnya yang tidak ada, tapi sisanya sudah pas. Ada lagi? Oke, itu saja dari Ratna. Silakan kembali ke tangan. Jadi dengan anak-anak mengkritisi karya temannya, selain kalian yang belajar di mana letak kekurangannya, jadi temannya juga mendapatkan masukan sehingga bisa memperbaiki lagi kalau misalnya membuat patung lagi ke depannya. Ya, ada lagi yang mau? Tadi ini ya, yang ketiga tadi. Ya, dia ini mengkoleksi atau mengkritisi patung dari Indah. Nah, Indah ini patung apa
hijau dibuat menyerupai buah. Ya, silakan. Diperbesar lagi. Yang lain silakan diperbesar lagi. Kekurangannya dalam bentuk visual patung ini masih belum menyerupai apel secara utuh. Patung yang dibuat pasti bisa berupa bentuk paprika atau tomat hijau. Ya. Jadi bentuknya katanya masih agak sedikit rancu. Ya, bentuk apel ini katanya masih mirip, bisa mirip paprika, bisa mirip tomat hijau lagi. Ada lagi mirip apa? Mangga. Hah? Mangga. Ada mirip mangga. Yang mangga yang hijau itu, ya. Tapi ini kan kalau mangga Oke. Oke, lagi. Hanya dari daun tangkai apel dan buat apelnya proporsional. Oke. Dari daun, tangkai dan buahnya sudah proporsional ya. Artikelnya sudah pas gitu. Oke, itu aja. Ya, silakan belajar. Oke, lagi satu. Silakan Devi. Silakan di Ini Devi mengkritisi karya dari kekurangan dari patung Platon tersebut adalah mulut dari Platon tersebut terlalu kebesaran dibandingkan kakinya dan anggota tubuh yang lainnya atau tidak proporsional dan mungkin lebih dirapikan lagi untuk cara pembuatannya nanti. Kelebihan dari patung Platon tersebut, patung yang unik, warnanya yang menarik dan sudah mirip dengan aslinya. Sudah hampir mirip dengan sketsa yang membuatnya. Oke, terima kasih Devi. Jadi menurut Devi, ini karya patungnya dari bulan. Ini bentuk antara perbandingan mata, kaki dan mulutnya masih belum proporsional. Di sini terlihat lebih besar mana? Lebih besar giginya ya. Giginya mungkin itu nanti untuk bulan kedepannya ini bisa diperkecil lagi sedikit ya. Mungkin waktunya kan bium nih, biumnya. Tapi sampai ke tangannya ke bawahnya lewat sampai tangannya ke belakang ya. Mungkin dari kelebihannya apa tadi? Devi? Patung yang unik, warnanya yang menarik dan sudah mirip dengan aslinya. Ya, warnanya dan dari matanya, dari bentuk tubuhnya secara umum sudah mirip dengan patung aslinya yaitu menyerupai Platon. plankton. Ya, terima kasih. Devi silakan kembali ya. Oke semuanya, tepuk tangan dulu semuanya. Ada semua untuk memberikan kita semua tepuk salut ya. Masih ingat? Masih ingat? Ya. Jempol mana dulu? Ya. Semuanya tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, terima kasih anak-anak. Dan untuk materi kita di seni patung, perhatikan dulu semuanya. Diperhatikan dulu. Perhatikan. Untuk materi kita di seni patung hari ini Bapak anggap sudah selesai di materi keempat ya, di pertemuan kita yang keempat. Jadi anak-anak semua bisa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk membuat karya seni patung. Kita sudah membuat desain atau sketsanya, jadi agar tidak melenceng terlalu jauh, anak-anak, sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan dari sketsa yang sudah kita buat. Ya. Diam dulu semuanya, jangan masukkan itu alat dulu ya. Perhatikan dulu dari sketsa. Mani, ya beda. Jadi itu tadi Bapak simpulkan sedikit tentang pembelajaran kita di pertemuan keempat ini dalam seni patung. Kemudian sebelum kita akhiri, Bapak minta waktunya lagi sekitar 2 menit saja untuk mengisi refleksi ya, untuk mengisi refleksi. Ini sama seperti yang kemarin ya. Jadi ini Bapak bertugas sekali lagi, tidak ada hubungannya. Ini tidak ada hubungannya dengan nilai ya. Jadi anak-anak bisa mengisinya sesuai dengan kenyataan agar bisa memperbaiki pelajaran kita ke depannya. Oke, semua sudah? Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini.
depan kita adakan ulangan harian ya. Ini waktunya. Jadi dari pertemuan kita di pertemuan pertama, 2, 3 dan 4 itu kita akan adakan ulangan harian lagi ya. Semoga nanti hasilnya bisa bagus. Kalian pelajari lagi dari pertemuan kita yang pertama ya. Oke, untuk itu ada pertanyaan kira-kira? Ya. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Bapak minta tolong kepada ketua kelasnya agar memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Hadir sana. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Sikap Agusni Karani. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini langsung diakhiri nanti